Diagram Venn. Ya, nah diagram Venn ini sebenarnya merupakan cara lain untuk menyatakan suatu himpunan, gitu ya. Nah, diagram Venn ini sendiri pertama kali diperkenalkan pertama sekali oleh John Venn, ya, dan dia adalah seorang matematikawan berkebangsaan Inggris, gitu ya. Nah, karena dia menemukannya sehingga diberi nama diagram Venn. Ada beberapa ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama adalah himpunan semesta, ya. Himpunan semesta itu digambarkan dengan sebuah persegi panjang, gitu ya. Jadi himpunan semesta yang kita sebelumnya belajar, gitu ya, merupakan himpunan yang lebih besar, gitu ya. Nah, dia sering sekali digambarkan dengan sebuah persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas diberi simbol S, gitu ya. Bisa di bawah kurung seperti ini atau bisa juga hanya S seperti ini aja, gitu ya. Nah, kemudian anggota dari S, misalnya S ini adalah suatu himpunan semesta dengan memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gini ya. Nah, jadi setiap anggota ini dituliskan di dalam persegi panjang ini, seperti itu ya. Jadi ini misalnya 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, sembarang tempatnya ya. Intinya semuanya anggota bisa dilihat di dalam ini, gitu ya. Di sini ada 7 misalnya, di sini ada 5, gitu ya. Nah, jadi ketentuan pertama adalah himpunan semesta digambarkan berbentuk persegi panjang, kemudian diberikan simbol S di pojok kiri, gitu ya. Nah, misalnya ya misalnya saya kemudian memiliki himpunan yang lain di dalam himpunan S. Misalnya saya punya himpunan A dan anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, gitu ya. Nah, maka himpunan tersebut digambarkan di dalam himpunan semesta yang dalam persegi panjang ini, gitu ya. Jadi bisa berbentuk seperti ini, ya. Tuh, di sini kita buat S, kemudian terlebih dahulu kita kalau kita perhatikan 2, 4, 6, 8 itu juga merupakan anggota himpunan dari himpunan semesta ya. Makanya himpunan A ini masuk ke dalam himpunan semesta. Jadi terlebih dahulu kita gambarkan himpunan A di sini misalnya ya. Sebentar, kita buat yang ya. Nah, kemudian ini adalah himpunan A dan anggotanya adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, gitu ya. Nah, berarti sisanya itu berarti tinggal 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, ya, seperti ini. Kita menggambarkannya seperti ini. Kemudian apabila ada misalnya himpunan lain lagi ya, misalnya saya punya himpunan B, gitu ya, dan himpunan B ini dia anggotanya adalah 6, 7, dan 8 ya. Jadi anggotanya adalah 6, 7, dan 8 seperti itu ya. Nah, berarti perhatikan bahwa anggota di A dan anggota di B ada yang sama, yaitu 6 dan 8. Berarti kita bisa menggambarkannya seperti ini ya.
Jadi ini S. Kemudian karena ada yang sama gitu ya, karena ada yang sama anggota, maka kita membuat diagramnya berbentuk irisan seperti itu ya. Jadi kita menggambarkan A terlebih dahulu, kemudian kita menggambarkan B, ya. Jadi kita menggambarkan A terlebih dahulu, kemudian kita juga menggambarkan B di sini ya. Nah ini adalah himpunan A dan ini nih himpunan B ya. Kenapa bisa mereka berdekat, mereka ada yang menimpa? Karena ada himpunan yang sama, itu adalah 6 dan 8 ya. Nah kemudian berarti sisa di B, anggota di B itu adalah 7 ya di sini ya. Berarti anggota B itu 6, 7, 8. Kemudian anggota A 2, 4 gitu ya, 2 dan 4. Berarti kalau kita melihat anggota himpunan A 2, 4, 6, 8, berarti di sini perhatikan ada 2, ada 4, ada 6 dan ada 8. 6 dan 8 ini milik bersama. Seperti itu. Nah, sisanya adalah, perhatikan masih ada sisa 1 ya. Kemudian masih ada 3 ya. Ada 3. Kemudian ada 5 luar. Jadi anggota-anggota yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B dituliskan di luar dari himpunan A dan B seperti itu. Nah seperti ini cara menggambar diagram Venn seperti ini ya. Nah jadi kalau kita melihat ya, himpunan A dan B itu memiliki anggota yang sama ya, yaitu 6 dan 8. Kemudian ya terdapat juga anggota himpunan B yang tidak termasuk himpunan anggota A, yaitu 7, dan himpunan anggota A yang tidak termasuk anggota himpunan B, yaitu 2 dan 4 seperti itu ya. Dan yang tidak termasuk anggota kedua himpunan itu adalah 1, 3 dan 5 ya. Seperti ini cara menggambarkan diagram Venn ya. Kita buat contoh ya, contoh yang lain menggambarkan suatu diagram Venn gitu ya. Misalnya kita buat contoh lagi di sini. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, jadi ada himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian ada himpunan P ya, itu adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian ada himpunan Q itu adalah 6, 7 dan 8 gitu ya. Nah, di sini kita akan menggambarkan diagram Venn dari himpunan-himpunan ini ya. Kita akan menggambar terlebih dahulu. Pertama sekali kita menggambarkan persegi panjang ya, dan jangan lupa kita tuliskan S di pojok kiri atas ya. Kemudian perhatikan, kita lihat kedua himpunan P dan Q apakah ada himpunan yang sama gitu ya, dan ternyata ada, itu 7. Berarti kita buat menggambar kedua himpunan tersebut saling menimpa gitu ya. Kita buat di sini ya. Misalnya ini adalah himpunan P dan ini himpunan Q. Kemudian yang sama itu adalah 7 gitu ya di sini. Kemudian di P sisanya 1, 3 dan 5. Kemudian jangan lupa ya, setiap himpunan itu dikasih titik ya di depannya gitu. Kemudian Q ya, anggotanya adalah ada 6, 7 dan 8. Jadi kita wajib memberikan titik di depan setiap anggotanya gitu ya, untuk menandakan bahwa dia anggota. Nah, sisanya itu masih ada 2 dan juga ada 4 ya. Nah, seperti ini cara menggambar diagram Venn-nya. Kemudian perhatikan baik-baik bahwa himpunan P dan Q mempunyai anggota yang sama, yaitu 7. Kemudian
terdapat anggota P yang tidak menjadi anggota Q, yaitu 1, 3, dan 5. Ya, dan juga sebaliknya terdapat anggota Q yang bukan merupakan anggota P, yaitu 6, 7, dan 8. Ya, seperti itu. Dan misalnya lagi kita membuat contoh yang lain, dan misalnya kita buat contoh lagi ya. Kita buat contoh yang kedua, misalnya buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. Ya, nah jadi ada S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ada A, ini adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli genap kurang dari 10. Kemudian ada himpunan K, itu adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5. Bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, berarti di sini kita akan menggambarkan diagram Venn-nya. Ya, pertama sekali buatlah persegi panjang, kemudian tuliskan S di pojok kiri atas. Kemudian perhatikan bahwa bilangan asli genap kurang dari 10 berarti anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Itu ya, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian yang K, dia adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5, berarti 2 dan 4. Nah, perhatikan yang sama itu adalah 2 dan 4 gitu ya. Nah, 2 dan 4 ini yang kalau kita perhatikan di himpunan K, 2 dan 4 di himpunan K itu adalah semua anggota di K. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Jadi kita menggambarkan himpunan K terlebih dahulu. Ya, itu 2 dan 4. Kemudian karena kalau kita melihat bahwa semua anggota di K itu adalah himpunan A, berarti kita menggambarkan A seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini A, dan anggotanya adalah sisa 6 dan sisa 8 ya. Kalau kita lihat anggotanya 2, 4, 6, dan 8 ya. Kemudian sisanya ada 1, 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, seperti ini ya. Seperti ini. Kalau misalnya salah satu anggota himpunan itu merupakan anggotanya juga merupakan semua anggota ya, adalah anggota di himpunan yang lain gitu ya. Kemudian ya, kita buat contoh terakhir ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ya. Himpunan berikut. Nah, perhatikan dia ada S, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ada E, itu 1, 3, dan 5. Kemudian ada F, itu 6 dan 8. Ini ya. Nah, kita akan menggambarkannya. Kita buat persegi panjang terlebih dahulu, kemudian tuliskan S di pojok kiri atas. Kemudian perhatikan E dan F, apakah ada anggota yang sama? Ternyata tidak ada ya, berarti kita menggambarkan himpunannya juga terpisah kan, tidak ada yang sama.
Berarti di sini kita tuliskan himpunan E, di sini adalah himpunan F ya. Kenapa tidak berdekatan atau tidak saling mengimpit? Karena tidak ada yang sama ya. Berarti di sini ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, dan F situ ada 6 dan 8 ya, dan sisanya ada 2, 4. Nah, perhatikan ya. Jadi kenapa kedua diagram ini tidak menyatu? Karena tidak ada anggota yang sama. Ya, itu bagaimana cara menggambarkan diagram Venn.